Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, kelas Kewarganegaraan G074 akan mempresentasikan bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Di sini ada anggota kelompok kami, yang pertama yaitu Anisha Delia dengan NPM 316, yang kedua Anissa Rizky dengan NPM 026, yang terakhir saya sendiri Dianrul Astuti dengan NPM 317. Next. Yang pertama yaitu konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Yang kedua, alasan mengapa diperlukan wawasan Nusantara. Dan yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik wawasan Nusantara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Next. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Cara bangsa memandang diri dan lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa itu menuju tujuannya. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara. Next. Nusantara dibedakan dalam dua artian, yaitu secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas atau bahasa Jawa, yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Akar kata ini membentuk kata mawas, yang berarti memandang, meninjau, atau melihat. Wawasan berarti cara pandang, cara meninjau, atau cara melihat. Sedangkan Nusantara berasal dari kata nusa, yang berarti pulau-pulau, dan antara, yang berarti diapit di antara dua hal atau dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Secara terminologis, menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Menurut GBHN yang ditetapkan MPR pada tahun 1993 dan 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah. Next. Urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sangat penting berfungsi sebagai panduan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan bagi kehidupan yang memberikan motivasi dorongan untuk mencapai tujuan. Juga melandasi perjuangan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam mencapai tujuan nasional secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Kepulauan Nusantara yang meliputi seluruh wilayah daratan, lautan, dan ruang angkasa di atasnya beserta seluruh penduduknya adalah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Della. Mengapa diperlukan wawasan Nusantara? Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Selanjutnya dijelaskan oleh dia. Selanjutnya yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Next. Yang pertama yaitu sumber historis. Lahirnya konsep wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Yang kedua yaitu sosiologis. Latar belakang sosiologis bermula dari wawasan kewilayahan, namun sering tuntutan dan perkembangan konsepsi wilayah negara mencakup pandangan,
akan kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sebagaimana dalam rumusan HBNN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri, lingkungan dengan mengutamakan persatuan. Yang terakhir yaitu politis, latar belakang politis kepentingan nasional mencakupi cita-cita nasional, tujuan dan visi nasional warga negara yang bermula dari Deklarasi Juanda. Kemudian dirumuskan dalam naskah GBHN sebagai hasil konsep politik kenegaraan. Next. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan tulis komentar di bawah. Terima kasih.